Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puji Nurani dengan NIM 21314150711108, nomor absen 2, prodi jurusan D3 Perbankan, Universitas Brawijaya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Rahman Rozikin selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Kali ini saya akan menyampaikan resume berupa video yang disampaikan oleh Bapak dosen di Google Classroom. Baik, untuk materinya yaitu yang pertama, bagaimana bisa muncul mazhab-mazhab fikih. Jadi untuk mazhab-mazhab fikih itu muncul pertamanya pada bila diruntutkan ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat, misalnya mazhab Aisyah roh, mazhab Ibnu Mas'ud roh, mazhab Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha Al-Madinah yang 7 orang, yaitu Said Ibnu Musaid, Urwah Ibnu Zair, Al-Hasim Ibnu Muhammad, Khorizah Ibnu Zaid Ibnu Hisam, lalu Sulaiman Ibnu Yasan dan Ubaidillah, termasuk juga Nafi Maula Abdullah Ibnu Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Al-Qamah Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Naki, guru Al-Imam Abu Hanifah, sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan Al-Basri. Dari kalangan tabi'in ada ahli fikih yang juga cukup terkenal, Ikramah, yaitu Ikramah Maula Ibnu Abbas dan Atta Ibnu Abu Robah. Ada lagi Tawus Ibnu Kisan, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Aswad Ibnu Yazid, lalu Masrur Ibnu Al-Araj. Ada lagi Al-Qamah An-Nakhi, Syabi Surayah, Sahid Ibnu Zubair, Makdul Ad-Dimas, dan yang terakhir ada Abu Idris Al-Khawlan. Di awal abad 2 hingga pertengahan abad 4 Hijriah, yang merupakan fase keemas bagi ijtihad fikih, yakni dalam rentang waktu 250 tahun di bawah khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 Hijriah. Pada masa ini muncul 13 mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Jadi begitu untuk bagaimana kok bisa munculnya mazhab fikih itu tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian perjalanan fikih, yaitu yang pertama ada fikih di masa Rasulullah, yang kedua ada fikih di masa sahabat, dan yang terakhir ada fikih di masa Nabi. Yang pertama yaitu untuk pengertian fikih di masa Rasulullah. Fikih di masa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menyikapi ada dua perbedaan atau pandangan fikih, yaitu sejak Nabi Muhammad telah terjadi perbedaan hukum fikih atau fikih ikhtilaf di tengah-tengah umat Islam. Di antaranya ada terkaitan pelaksanaan ibadah salat asar di perkampungan Bani Quraidah. Salah satu ahli fikih, Ustadz Ahmad Sarwat, menjelaskan dalam peristiwa salat asar di perkampungan Bani Quraidah tersebut, Islam dapat mendapatkan pelajaran yang berharga dalam menyikapi perbedaan dalam fikih Islam.
Saat itu para sahabat Nabi terpecah menjadi dua. Sebagai sahabat melakukan sholat asar di perkampungan tersebut meskipun telah lewat maghrib. Mereka melakukan berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Sementara sebagian sahabat lainnya memandang tidak boleh melakukan sholat asar setelah lewat waktu maghrib. Lalu bagaimana Nabi menyikapi adanya dua perbedaan pandangan tersebut? Jadi ternyata Nabi tidak menyalahkan kelompok manapun karena kedua kelompok tersebut telah melakukan ijtihad dan taat terhadap perintah Allah. Mereka hanya berbeda dalam memahami teks sabda Nabi. Dari hadis tersebut, jumhur atau mayoritas mengambil kesimpulan bahwa tidak ada dosa atas mereka yang sudah beriktikad karena Rasulullah tidak mencela salah satu dari dua kelompok sahabat tersebut. Lalu Ibnu Haim mengatakan bahwa para ahli fikih berselisih pendapat tentang pendapatan kedua kelompok yang berbeda. Pendapatan tersebut, satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menunda melakukan sholat asar dan melakukannya di perkampungan Bani Quraidah. Sementara itu, kelompok ahli fikih lainnya berpendapat bahwa yang benar adalah yang melakukan sholat asar pada waktunya ketika dalam perjalanan menuju perkampungan Bani Quraidah. Jadi tidak ada yang salah dari pendapatan kedua kelompok tersebut. Sementara dalam tata cara ibadah sholat sendiri juga terdapat perbedaan. Ustadz Sarwat mengatakan ketika Nabi takbiratul ihram ada dua riwayat yang menyebutkan bahwa satu hadis menyebut bahwa Nabi mengangkat tangan sampai sebatas telinga. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat tangan hanya sebatas pundak atau dada. Itu jadi kalau dalam kasus ibadah kayak sholat dan sebagainya, memang Nabi sholatnya itu juga berbeda-beda, kata Ustadz Sarwat begitu. Jadi menurut Ustadz Sarwat banyak sekali peristiwa di mana khilaf itu terjadi, termasuk dalam membaca Al-Quran. Bahkan kata dia Umar pernah mau mencekik seorang imam sholat gara-gara menganggap imam tersebut adalah salah membaca Al-Quran. Untuk materi selanjutnya yaitu fikih di masa sahabat. Untuk penjelasannya yaitu perkembangan fikih pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan cara sahabat dalam beriktikad, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka berarti wahyu yang diturunkan pun ikut berhenti, keduduknya beliau diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun tugasnya dari seseorang khalifah maksudnya adalah menjaga kesatuan dan pertahanan negara. Di periode sahabat ini kaum muslim telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kemudian dilengkapi dengan isma dan khiyah, diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan sebagai daerah yang bernaungan di bawah naungan Islam. Untuk penyelesaian persoalan baru pada persahabatan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi disebabkan keduanya itu adalah sumber hukum Islam di masa kini. Berdasarkan kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat beriktikad dengan menggunakan akal pikiran. Namun pada dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian tetapi bertanya terhadap terlebih seorang lain dahulu. Takutnya jika salah, sikap ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap Al-Quran bukan hak mutlak sahabat. Selanjutnya keputusan diambil dari hasil konsensus yang lazim disebut isma. Untuk itikad dibutuhkan dalam peristiwa yang tidak ada nasnya. Di masa sahabat, itikad terbatas hanya pada permasalahan yang terjadi. Mereka tidak mengayal dengan apa yang tidak terjadi dan mungkin terjadi, kemudian mencari hukumnya sebagai dilakukan oleh ulama mutakhirin yang menampung masalah-masalah baru untuk dicarikan hukumnya dengan menggunakan metode qiyas atau ihsan, istihah, urai dan masul mursalah. Jadi untuk pengertian apa itu fikih di masa Rasulullah, yaitu untuk kesimpulannya yaitu memahami hukum Islam yang hanya dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah. Secara umum diperlukan
upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nas melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam yang disebut dengan fikih. Jadi begitu untuk kesimpulan fikih di masa sahabat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada fikih di masa Nabi ya. Fikih di masa Nabi itu perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW ilmu fikih belum ditulis dan pembahasannya dalam hal hukum pada saat itu berbeda dengan para ulama fikih, yang mana para fuqaha menjelaskan rukun-rukun syarat-syarat dan abjad beribadah dengan seluruh kemampuannya. Setiap pembahasnya berbeda, memberi batas dan ruang lingkup bagi permasalahan yang bisa dibatasi dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, ketika beliau berwudu, para sahabat radhiyallahu anhum melihat dan meniru bagaimana Rasulullah SAW berwudu tanpa mengatakan ya, yang ini rukun wudu yang ada berwudu. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana yang mereka lihat dari Rasulullah ketika sholat. Begitu juga ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, para sahabat beliau dengan sesama dan kemudian menirunya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai peristiwa, beliau menjawab apabila ada suatu perkara yang terdengar oleh Rasulullah SAW, beliau menyelesaikannya saat Rasulullah melihat orang-orang melakukan perbuatan baik. Beliau memujinya. Sebaliknya, jika melihat mereka melakukan perbuatan mungkar, beliau mengingkari dan meluruskan apa yang difatkan Rasulullah SAW disebabkan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Beliau memperhitungkan hal-hal yang dimudahkan Allah bagi mereka dalam beribadah, dalam fatwa, dan berbagai persoalan lainnya. Kemudian para sahabat melaksanakan dan menjaganya. Beliau mengetahui betul segala segi dan aspek yang mempengaruhi kondisi masyarakat waktu itu, sehingga terkadang dalam satu hal beliau mengatakan mubah pada seorang dan mengatakan sunnah pada orang lain. Pada kesempatan itu pada kesempatan lain yaitu beliau mengatakan bahwa hal itu adalah telah diganti dengan hukum yang baru karena disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuannya yaitu tidak lain adalah untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat tanpa melihat jalan. Mengambil dalil, mereka terus dalam kondisi seperti ini hingga berakhirnya masa Rasulullah SAW. Untuk penjelasan dari fikih yang di masa Nabi begitu. Untuk materinya yang disampaikan sudah saya rasa sudah cukup. Baik, cukup resume video dari saya untuk materi tentang syariah dan mazhab. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.